Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam, kemarin kita sudah bahas daras 10 ya Ummahat ya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Apa kita sudah baca kitabnya? Belum. Belum, Ustaz. Taib. Di kitabnya daras 10 ya. Naam, ana kasih waktu dulu Ummahat ya untuk Ummahat membacanya terlebih dahulu. Di sini baca dengan seksama, silahkan cari kata-kata yang asing, kalau tidak menemukan kita akan bahas. Kemudian, naam, ini dia PR ya sama. Jadi istakhrij ma fi dars min al-jumal al-ismiyah wa ayin naw'an sadr fi kulli wahidatin minha. Naam, keluarkan dari pelajaran 10 ini berupa jumlah ismiyah dan tentukan macam as-sadr fi kulli jumlatin minha, apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah, mana mubtada, mana khobarnya ya. As-sadr itu yang ada di depan. Jadi yang di depannya itu kalau isim berarti jumlah ismiyah, yang di depannya fi'il jumlah fi'liyah. Tentukan ya. Kalau ini, kalau tadi yang jumlah ismiyahnya, tadi kan nau as-sadr ini ada 3 ya, macam-macam yang sadr itu yang di depan. Apakah mubtada kemarin, baik tentu mubtada ya. Apakah dia sharih atau muawwal bis sharih atau oleh inna wa akhwatuha, tentukan. Kalau ini juga ayyin nau as-sadr, apa isim atau kok isim, fi'il atau kana wa akhwatuha, tentukan ya. Kemudian nomor 3 ini rubah bentuk-bentuk masdar di bawah ini ke dalam bentuk masadir muawwalah, berarti an dan fi'il setelahnya. Contoh, baqauka huna fil utlati ahsanu laka. Baqauka dari kata baqa yabqi, berarti ka anta, berarti anta baqiya yabqa, afwan, baqiya yabqa, anta baqa huna fil utlati ahsanu laka. Sakanuna fil na'am, sakan sakanuna sakanuna fil mahja'i afdal. Sakana yaskunu. Oh, ini nahnu, jadikan nahnunya fa'il, berarti annas kuna, seperti itu sampai akhir ya. Kemudian nomor 4 sama nomor 5. Nomor 4 takdir masdar muawwal dari anta'fu apa. Kemudian nomor 5 hadirkan 3 contoh untuk jumlah ismiyah yang awalnya itu huruf musyabbah bil fi'il. Sampai nomor 7. Kemudian sisanya kita akan baca bareng-bareng. Naam. 8, 6, naam. Sekarang Anda ingin kita bahas daras ke-11 ya. Daras ke-11 ini pembahasannya sebetulnya simple, yaitu tentang bab al-mubtada wal khobar. Ustaz, kita sudah beberapa kali membahas mubtada dan khobar. Enggak, sekarang pembahasan mubtada khobarnya sedikit melebar. Taib, al-mubtada. Di sini mu'alif memberikan definisi dalam kitabnya. Al-mubtada di sini mu'alif memberikan penjelasan al-ismu alladhi natahaddatsu anhu. Maksudnya apa Ustaz? Mubtada itu adalah isim yang kita membahas atau berbicara tentangnya. Jadi mubtada itu adalah sesuatu yang sedang kita bicarakan atau yang kita bicarakan. Kemudian mu'alif juga memberikan definisi untuk al-khobar. Ana tidak memasukkan definisi yang ada di Ana, tapi Ana mengikuti definisi mu'alif agar ketika kita membaca kitab kita memahaminya ya. Al-khobar itu adalah al-hadis alladhi tatimmu bihil faidah. Ialah ucapan, perbicaraan yang faidahnya itu, faidah dari kita menyematkan khobar ini kepada mubtada, faidahnya itu sempurna. Maksudnya bagaimana? Perhatikan.
kita ingin berbicara tentang Zaid, maka kita bilang Zaidun. Dan kita ingin berbicara tentang Zaid, apa yang kita bicarakan? Misal dia itu rambutnya panjang, maka ketika kita tambahkan sya'ruhu tawilun, ini adalah ucapan yang menyempurnakan hukum Zaid, yang menyempurnakan faidah tentang Zaid, pemberian faidah, pemberian informasi tentang Zaid. Jadi dengan sya'ruhu tawilun kita dapat memahami sesuatu tentang Zaid. Itu adalah fungsi dari khabar. Atau kita ingin berbicara tentang Hamid. Apa yang kita sandarkan, sematkan kepada Hamid? Ucapan apa yang kita sematkan kepada Hamid? Misal Hamidun tawilun, dia itu orangnya tinggi. Maka Hamid mubtada, tawilun khabar. Ala kulli hal seperti itu. Insyaallah nanti di di kelas selanjutnya mungkin ya, di kitab selanjutnya kita akan membahas definisi lebih rinci dari ini. Baik. Ala kulli hal umhat mafhum apa itu mubtada, khabar itu apa? Umhat? Insyaallah Ustaz. Baik. Jadi mubtada sesuatu yang kita bicarakan, khabar itu berita yang kita sandarkan kepada sesuatu yang kita bicarakan itu. Baik. Kemudian mu'alif berbicara tentang hukum-hukum khabar. Ahkamu, kok khabar mubtada dulu. Ahkamul mubtada. Jadi mu'alif berbicara tentang seputar mubtada. Kemudian mu'alif memberikan macam-macam mubtada. Anwa'ul mubtada'i. Macam-macam mubtada. Jadi ummahat macam-macam mubtada itu ada yang berupa isim al-zahir, ada yang berupa isim al-mudmar. Ustaz, apa itu isim al-zahir? Apa itu isim al-mudmar? Al-mudmar itu ad-dhamir, huwa huma hum, dan seterusnya. Jadi mubtada itu bisa berupa dhamir, na'am. Misal ana jalisun, hiya tabibatun. Di sini kita temukan ana hiya sebagai mubtada, bentuknya dhamir. Atau berupa isim zahir. Apa itu Ustaz isim zahir? Isim zahir itu yang selain daripada dhamir. Mafhum Ustaz. Dan isim zahir yang kita maksud bisa berupa sharihun isimnya, atau muawwalun bis sharih. Dan kita sudah bahas ini. Kalau yang sharihun seperti hamidun, jalisun, ya. Atau kalau muawwal bis sharih seperti an nas huna, huna afdalu. An dan fiil setelahnya sama dengan al-masdar. Takdirnya apa? Sakana yaskunu, sakan. Berarti sakanu. Karena sebagai mubtada. Siapa fa'ilnya? Nahnu. Berarti sakanu diidhafahkan kepada nahnu. Berarti sakanuna huna afdalu. Sakanuna mubtada, afdalu khobarnya. Seperti itu. Ini yang sudah kita bahas. Ini dia macam-macam mubtada. Kemudian al-ma'rifah wa nakirah fil mubtada. Ummahat, dulu kita sudah bahas hukum asal di mubtada itu nakirah atau ma'rifah sih? Ma'rifah Ustaz. Baik, sahih, ma'rifah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau macam-macam ma'rifah ada berapa? 5. 1, Lima.
Isim domir, Dhamir. Kemudian isim alam, al-alam. isim Kemudian isyarah, isyarah, betul. isim mausul, Mausul, betul. al-muhalla bi al yang dihiasi alif lam, Sahih. Alif lam, yang ada alif lamnya. Yang terakhir yang diidofahkan kepada isim yang 5 di atas, Ustaz. mudhaf ilal ma'rifah. Ini yang dulu kita bahas. Kemudian kalau di kitab ini kemarin kita kayaknya mendapatkan satu hal lagi ya. Iya, Ustaz. Al-munada. Nah, hukum asal dari mubtada itu nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Itu hukum asal. Jadi tidak mungkin keluar dari hukum asal kecuali karena sebab. Jadi kita bilang al-aslu fil mubtada'i ma'rifatun wa qad yakunu nakirah. Ustaz, kadang-kadang dia bisa menjadi nakirah, na'am. Tapi bisyurutin. Dengan syarat. Minha. Di sini sebetulnya syarat mubtada boleh nakirah itu kita tidak bahas secara rinci. Kita tidak bahas secara rinci. Kita hanya membahas sebagian. Jadi, naam, kalau ummahat masih bingung, yaitu masih wajar ya, karena kita belum membahas seluruhnya. Jadi kita bilang mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Kadang-kadang dia nakirah dengan syarat-syaratnya. Apa itu yang pertama? Syarat yang pertama, mubtada boleh nakirah, al-khabaru yakunu shibha jumlatin. Khabarnya mesti shibhu jumlah, wa an yataqaddama alal mubtada'i. Ini dia. Boleh mubtada nakirah? Boleh. Yang pertama khabarnya itu harus shibhu jumlah. Shibhu jumlah itu apa? Al-zarf atau al-jaru wal majrur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an yataqaddama 'alal mubtada, harus mendahului mubtada. Oh, mubtadanya mesti di akhir. Contoh Ustaz, misal li tahun, indi kitabun. Maka kita fahami ahun dan kitabun mubtada. Keduanya nakirah, na'am. Bukan salah satu yang telah kita sebutkan tadi. Li ini berupa al-jar wal majrur, indi ini berupa dzaraf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat mubtada boleh nakirah. An yakunal mubtada, bentuk mubtadanya itu berupa isma istifhamin. Mubtadanya itu berbentuknya isim istifham. Isim istifham. Dan harus kita ketahui isim istifham itu adalah nakirah. Dan harus kita ketahui isim istifham itu memiliki hukum lahu sadarah fil kalam. Di dalam ucapan itu sadarah maksudnya di depan. Memiliki hukum di depan. Jadi misal kita bilang madza taf'al, madza, atau ma hadza, ma hadza, atau man hadza, biar lebih jelas isimnya. Man hadza. Kita nggak bisa bilang hadza man. Ini salah. Kenapa? Karena isim istifham ini mesti dan wajib disimpan di awal. Isim istifham. Istifham itu pasti di awal. Nggak boleh di akhir. Itu dia. Tentu kalau mubtada'nya isim istifham pasti dia di awal. Kemudian dia nakirah. Contohnya
Misal man maridun. Man maridun. Siapa yang sakit? Maka man mubtada, maridun khobar. Seperti itu. Taib. Ketika ana bilang lahu sodara fil kalam, maka ya kita mendapati hukum seperti ini. Yajibu an yataqaddama al-mubtada atau al-khabar idza kana isma istifhamin. Wajib mubtada atau khobar itu berada di awal jika bentuknya isim istifham. Kenapa? Karena ucapan ini lahu sodara fil kalam, dia memiliki hukum mesti disimpan di awal. Ketika mubtadanya isim istifham maka mesti di awal. Man maridun. Atau khobarnya mesti di awal ketika khobarnya berupa isim istifham. Kaifa anta. Ummahat, kira-kira kaifa ini mubtada atau khobar? Naam, ummahat. Khobar ya Ustaz? Khobar. Khobar Ustaz. Khobar. Tidak mungkin menjadi mubtada. Kenapa? Baik, naam, agak sulitnya nanti. Jadi kaifa ini khobar. Atau jangan kaifa deh. Jangan kaifa biar lebih mudah. Misal mata ad-darsu. Dari mana kita tahu mata ini khobar dan ad-darsu ini mubtada? Ada yang tahu? Kira-kira mata ini isim istifham. Bagaimana? Zorof zaman. Sahih. Sahih, mata ini kata yang menunjukkan keterangan waktu, kapan. Ini sebetulnya al-dzarf. Dzarf kalau di awal nggak mungkin jadi mubtada. Mubtada itu nggak ada bentuknya dzarf. Seperti itu. Jadi ketika intinya isim istifham itu mesti di awal. Apakah dia sebagai mubtada atau khobar? Ya. Selanjutnya. Qad yuhdhaful mubtada au al-khabar au ma'an. Jadi kadang-kadang bisa dihapus mubtadanya saja atau khobarnya saja atau keduanya, khobar dan mubtadanya dihapus. Mungkin. Kapan? Idza ulima. Jika diketahui. Maksudnya jika diketahui apa? Jika diketahui takdirnya. Contoh biar lebih gampang memahaminya. Ketika ana bilang man jalisun, siapakah orang yang duduk? Misal saya ditanya man jalisun, siapa yang duduk? Maka ana jawab ana. Kira-kira ana ini kedudukannya sebagai apa? Jawaban. Ini jawabannya ana. Umahat? Mubtada Ustaz. Mubtada, betul. Khobarnya mana? Jalisun gitu Ustaz. Mahdzuf, betul. Takdirnya jalisun. Ana. Atau
Masmuka. Kemudian ana jawab Hamidun. Kedudukan Hamid sebagai apa? Khobar, Ustaz. Khobar. Kenapa? Mana mubtadanya? Dihapus karena diketahui, Ustaz. Dihapus. Karena diketahui takdirnya apa? Ana Ismi Hamidun. Jadi yang dihapus ini bentuk khobar yang dihapus. Ini bentuk mubtada yang dihapus. Sekarang keduanya mungkin dihapus? Mungkin. Misal at-talibun anta. Apakah kamu itu mahasiswa? Maka ana jawab na'am. Iya. Ucapan takdirnya apa? Na'am. Ana talibun. Anaknya dihapus, talibunnya juga dihapus. Jelas Ummahat? Insyaallah. Ya. Baik. Sekarang setelah mu'alif membahas hukum-hukum mubtada, ahkamul mubtada, mu'alif juga berbicara tentang khobar. Ahkamul khobar. Hukum-hukum tentang khobar ini langsung kepada macam-macam khobar. Langsung kepada anwa'ul khobar. Ummahat, macam-macam khobar ada berapa? 1. Mufrad. 2, Sahih. Ustaz. Al-mufrad. Jadi pembagian khobar itu Ummahat berbeda-beda ya. Tapi nanti hasilnya sama. Dulu kita bilang mufrad dan ghair mufrad. Ghair mufrad dibagi 2. Jumlah syibhu apa? Jumlah syibhu jumlah. Jumlah itu dibagi 2. Ismiyah fi'liyah. Syibhu jumlah itu dibagi 2. Jar majrur atau dzaraf. Ana baginya sekarang seperti ini. Mungkin di beberapa kitab juga seperti ini. Yang pertama mufrad. Yang kedua al-jumlah. Yang ketiga syibhu jumlah. Intinya hasilnya akan sama-sama juga. Ya. Taib. Kalau jumlah itu ada ismiyah dan fi'liyah. Dan fi'liyah. Syibhu jumlah itu ada al-zarf, ada al-jaru, wal majrur. Maka dapat kita simpulkan kata al-mufrad di sini bukan mufrad kebalikan musanna dan jama'. Mufrad di sini kebalikan jumlah dan syibhu jumlah. Maka mufrad di sini ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin. Yang bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Kemudian kita bahas al-mufrad. Kita bahas mufrad. Jadi mufrad di sini Ustaz yang bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Maka mungkin bentuknya memang Zaidun talibun. Memang mufrad kebalikan musanna dan jama'. Mungkin juga Ustaz musanna ar-rajulani mujtahidani. Kenapa? Ini bentuknya mufrad. Ya karena bukan jumlah dan syibhu jumlah. Mungkin juga jama' ar-rijalu mujtahiduna. Dan seperti itu. Sekarang fokus. Ketika khobarnya mufrad. Ketika khobarnya mufrad. Ketika khobarnya mufrad. Nah, 3 kali. Maka memiliki syarat.
yang kita kenal al-mutabaqah, harus sesuai. Jadi an yattafiqa. Al-khabaru, khabar itu harus sesuai dengan mubtada'nya itu fin naw'i wal adad. Ustaz, an-naw' di sini apa? An-naw' di sini apakah dia at-tadhkir muzakkar atau at-ta'nits atau muannas? Adad ini dalam segi jumlah. Apakah harus sesuai dalam segi al-mufrad, al-mutsanna atau al-jama'? Baik, seperti itu. Maka kita ambilkan contoh yang atas tadi. Mufrad, mufrad. Muzakkar, muzakkar. Mutsanna, mutsanna. Muzakkar, muzakkar. Muzakkar, muzakkar, jama', jama'. Sesuai. Jadi Ustaz, mutabaqah itu untuk khobar apa? Khobar mufrad. Kemudian yang kedua, khobarnya itu berupa al-jumlah. Anda bahas dulu yang jumlah. Yang pertama al-fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah khobarnya berupa fi'il dan fa'il. Betulnya ada lagi satu bentuk, fi'il dan naib fa'il. Ya. Kemudian ketika khobarnya fi'il, dia mesti ya. Mesti adanya yang namanya robit. Wajib ada robit. Robit itu apa Ustaz? Robit itu pengikat. Pengikat apa? Pengikat jumlah ism fi'aliyah ini dengan, atau Ana bilang seperti afan. Ketika khobarnya jumlah, maka mesti ada yang namanya robit. Baik jumlah ismiyah atau fi'aliyah. Naam. Apa itu robit? Pengikat. Pengikat jumlah tersebut kepada mubtada. Di antara robit yang masyhur yang akan sering kita dapati ialah ad-dhamir. Contoh. Zaidun safara abuhu. Di sini kira-kira manakah robitnya yang mengikat safara abuhu dengan Zaid Umahat? Al-ha. Al-ha. Ha ini dhamir yang kembali kepada Zaid yang mengikat safara dengan Zaid. Sekarang bayangkan ketika tidak ada pengikat, kita tidak akan memahami. Misal, Zaidun safara Khalidun. Lihat Umhat. Apa ucapan ini? Bingung kan ya? Zaid, Khalid, safar. Apa maksudnya? Kenapa kita bingung? Karena antara safara dan Khalid ini tidak ada yang namanya robit yang mengikat. Jadi syaratnya kalau jumlah mufrad harus ada mutabaqah, kalau jumlah harus ada robit. Kita lanjutkan, itu jumlah fi'liyah. Maka yang kita dapati dari sini, Zaidun safara abuhu. Zaidun di sini mubtada, safara di sini fi'il, abuhu di sini sebagai fa'il. Dan kita bilang safara abuhu ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Ya karena dia sebagai khobar. Berupa apa khobarnya? Jumlah fi'liyah. Taib itu yang pertama. Berupa jumlah fi'liyah.
Ustaz, bagaimana kalau jumlah ismiyah? Kita bilang al-ismiyah. Sama jumlah ismiyah pun perlu ada rabit. Ya. Misal Zaidun sya'ruhu tawilun. Zaid rambutnya panjang. Zaid di sini mubtada. Kemudian kita dapati sya'ruhu tawilun. Ini juga jumlah yang diawali oleh isim. Maka sya'ru di sini mubtada. Ustaz, kita sudah mendapati kata mubtada. Maka kita bilang mubtada kedua. Tawilun ini khobar. Khobar yang mana? Zaid juga mubtada. Khobar untuk mubtada yang kedua. Dan kita bilang sya'ru tawilun. Di sini jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabarun. Untuk siapa? Untuk Zaid, untuk mubtada yang pertama. Nah, sekarang Ana ingin bahas. Ustadz, kita tadi bilang bahwa mufrad itu ketika khobarnya mufrad harus ada mutabaqah sesuai. Di jumlah Ustadz, apakah ada mutabaqah kesesuaian? Kita bilang ada. Dhamir ini, ad-dhamir la budda an yattafiqa ma'al mubtada fin naw'i wal adad. Jadi yang harus sesuai itu bukan khobarnya kalau di jumlah, tetapi dhamirnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada waktu ya. Di sini nih. Ana ingin membahas yang benar. Ustaz, memang salah, ada yang salah? Ya benar, banyak yang salah. Tentang apa? Tentang khobar berupa syibhu jumlah. Yang terakhir merupakan syibhu jumlah. Taib. Syibhu jumlah jar majrur dan dzaraf. Ketika ana bilang misal Zaidun mujtahidun. Zaid orang yang bersungguh-sungguh. Ketika ana bilang man mujtahidun. Jawabannya bagaimana, Umar? Zaid ya. Zaid. Jadi Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Siapakah orang yang bersungguh-sungguh itu? Zaid. Ustaz, apa ini Ustaz? Sekarang perhatikan ucapan Anda. Zaidun fiddari. Kalau di sini Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Sekarang hal ini berbanding terbalik dan sulit difahami sama sekali. Kalau kita bilang Zaid adalah di dalam rumah. Zaid adalah di dalam rumah. Jadi anak ingin bilang fiddari ini tidak mungkin menjadi khobar. Nah, Ustaz, tidak mungkin. Atau Zaidun amamal masjid. Zaid adalah di depan masjid. Apakah iya Zaid itu adalah di depan masjid? Apakah tidak ya? Zaid itu orang, amamal masjid ini tempat. Fiddari juga menunjukkan tempat. Meskipun dia jar wal majrur. Jadi Zaid adalah orang, di depan masjid itu adalah sesuatu ya bentuk dzaraf, bentuk tempat. Nggak mungkin kita bilang Zaid adalah di depan masjid. Di depan masjid itu adalah Zaid, nggak mungkin. Maka kalau kita terjemahkan sebetulnya kita bisa memahami Zaid fiddari ini Ustaz
bukan Zaid adalah di rumah. Zaid amamal masjid ini, Zaid adalah di depan masjid, bukan. Tetapi kita memiliki arti atau terjemah Zaid berada di rumah, berada di depan masjid. Jadi Anda ingin bilang bahwa berada inilah yang menjadi khobar. Di mana beradanya? Mahdzuf. Jadi takdirnya Zaidun, kainun. Kainun itu berada. Atau mustaqirrun. Atau istaqor. Apa artinya maksudnya? Berada, ada. Maujudun. Banyak pokoknya kata-kata yang menunjukkan ada. Maka fiddari amamal masjidi ini sebetulnya bukan khobarnya itu bukan itu. Khobarnya itu bukan fiddarinya, bukan amamal masjid. Dan sebetulnya ketika kita bilang Ustadz khobar itu marfu, fiddari ini bukan marfu. Amamal masjid juga bukan marfu. Kalau kita bilang Zaidun kainun mustaqirrun mawjudun, Ustaz, dari sini kita paham inilah khobarnya Ustaz. Dan ketika kita bilang syibhu jumlah, ini sudah termasuk kain mustaqar mawjud dan sudah termasuk jar wal majrur dan dzarafnya. Jadi syibhu jumlah itu bukan langsung jar wal majrur dan syibhu jumlah, bukan. Tapi ada sesuatu yang dihapus. Karena sejatinya fiddari dan amamal masjid atau dzaraf dan jar wal majrur ini adalah keterangan. Hakikatnya dia hanya keterangan. Dan mesti ada yang diterangkan. Apa yang di fiddari itu? Kainun ada. Mawjud ada. Jelas ummahat, mafhum? Masya Allah, Ustaz. Nah, ana izin ya, tidak bisa sampai 1 jam. Ini dia pelajaran untuk malam hari ini. Tugas ummahat apa? Tugas ummahat untuk daras 10. Silahkan baca terlebih dahulu. Kemudian isi latihan-latihannya. Dan kalau ada waktu insya Allah kita lanjut ke latihan dan kita membaca daras 11. Silahkan ummahat, ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, syukran jazilan, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.